Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok penambahan akan mendemonstrasikan hasil capstone project kami yang berjudul Prediksi Harga Komoditas Pertanian dengan time series analis. Sebelum memulai pemaparan, saya akan memperkenalkan anggota dari penambahan terlebih dahulu. Dapat Afifah Risti, Alfiani Putri, Etriko Sendra, dan juga Eki Ramadan. Baik, tanpa berlama-lama, mari kita mulai pemaparan mengenai proyek kami. Saya persilakan kepada Eki untuk memulai pemaparan pertama. Oke, di pemaparan pertama. Sorry. Oke, untuk di pemaparan pertama kali ini kita akan memperjelaskan apa itu permasalahan singkat. Untuk permasalahan itu ketidakpastian harga komoditas pertanian seperti beras premium, bawang merah, dan minyak menyebabkan tantangan dalam perencanaan produksi, distribusi, dan pengambilan keputusan di sektor agrikultur. Tidak adanya sistem prediksi yang terintegrasi membuat pelaku sektor ini kesulitan dalam memahami tren harga di masa depan. Oke, selanjutnya saya serahkan kembali kepada Alvin. Oke, dari permasalahan yang sudah dijelaskan sebelumnya oleh Eki, kami mengusulkan beberapa usulan solusi. Yang pertama, menggunakan kemampuan time series analis dari Power BI untuk memproses data historis dan juga memprediksi harga komoditas. Yang kedua, membuat dashboard interaktif di Power BI untuk memvisualisasikan tren harga dan juga prediksi. Oke, selanjutnya kita masuk ke pendemonstrasian hasil Power BI-nya. Bisa ditampilkan Power BI-nya. Bisa masuk ke bagian data. Oke, dataset yang kita gunakan pada proyek ini merupakan data historis, data harga komoditas pangan yang mencakup 3 komoditas pertama, yaitu beras premium, bawang merah, dan juga minyak goreng. Data ini mencakup informasi dari 4 kuartal dengan periode pengambilan data pada 30 Maret, 30 Juni, 30 September, dan juga 30 Desember di setiap tahunnya, mulai dari tahun 2021 hingga 2023. Selain itu, data ini juga memuat rincian harga komoditas di 38 provinsi di Indonesia. Oke, untuk pemaparan selanjutnya saya serahkan kepada Afifah. Oke, untuk pemaparan selanjutnya, ini adalah visualisasi yang kelompok kami buat. Ini ada home screen dari visualisasi kelompok kami. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan visualisasi apa saja yang digunakan dalam kanvas ini. Nah, yang pertama di sini ada slicer. Slicer di sini yang pertama ada slicer untuk komoditas dan yang kedua di sini ada slicer untuk provinsi. Nah, slicer ini digunakan untuk memilih komoditas atau provinsi yang ingin dilihat atau dianalisis, di mana dengan memilih salah satu komoditas dan provinsi, visualisasinya yang ditampilkan ini kayak grafik harga, peta, dan juga tabel itu akan diperbarui untuk menampilkan data yang sesuai dengan komoditas dan provinsi yang dipilih. Selanjutnya di sini ada line chart. Grafik ini tuh menampilkan prediksi tren harga pangan untuk berbagai komoditas dan provinsi berdasarkan data dari tahun 2022 hingga 2027. Nah, grafik ini tuh memberikan gambaran yang jelas mengenai pergerakan harga komoditas yang dapat membantu pengambilan keputusan dalam merencanakan langkah-langkah yang tepat berdasarkan tren harga di masa depan. Selanjutnya di sini ada field map. Peta ini tuh menampilkan sebaran harga komoditas di seluruh provinsi Indonesia. Nah, di mana ketika kita mengarahkan kursornya ke sini, ini kan menampilkan maksimal harga dari provinsi yang kita pilih. Kemudian visualisasi terakhir itu ada tabel. Tabel ini menampilkan informasi yang lebih rinci mengenai harga pangan yang berguna untuk analisis mendalam di mana pengguna dapat membandingkan harga antar komoditas dan provinsi serta melihat tren harga pada kuartal tertentu. Untuk pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan sistem forecasting yang ada di Power BI ini. Kita
risetnya seperti apa gitu. Boleh klik dulu visualisasi lancarnya ke bagian forecasting. Oke, di yang pertama ini kita men-set unitsnya menjadi quarters. Mengapa seperti itu? Karena dataset yang kita gunakan adalah dataset untuk settingan quarter, yaitu quarter 1, quarter 2, quarter 3, dan quarter 4 seperti yang tadi Alfiani awal jelaskan. Selanjutnya adalah forecast length. Forecast length sendiri adalah panjang prediksi, atau prediksinya tuh kita mau sebanyak apa untuk komoditas-komoditas di sini. Selanjutnya kita langsung saja ke seasonality. Seasonality kita mengambil 4 points. Kenapa seperti itu? Fungsi ini adalah menentukan pola musiman yang berulang dalam data. Nilai 4 points menunjukkan bahwa pola musiman terjadi setiap 4 periode atau kuartal. Nah, ini sangat cocok untuk data set yang kita gunakan, yaitu kita menggunakan 4 quarter. Selanjutnya adalah confidence interval. Adalah rentang prediksi tempat data masa depan kemungkinan besar akan jatuh. Itu nilai 85%, berarti Anda yakin 85% bahwa nilai sebenarnya akan berada dalam rentang tersebut. Oke, mungkin selanjutnya akan dijelaskan kepada teman saya Enrico. Kepada dipersilakan. Baik, selanjutnya adalah saya akan menjelaskan mengenai metode forecasting yang digunakan, di mana metodenya yang digunakan adalah exponential smoothing, di mana metode ini memberi bobot lebih besar pada data terbaru dibandingkan data lama, sehingga lebih cepat menangkap perubahan pola harga. Hal ini sangat berguna untuk memprediksi harga pangan yang sering berubah karena musim, dinamika pasar, atau kebijakan pemerintah. Power BI memungkinkan metode ini berjalan otomatis atau disesuaikan parameternya agar hasilnya lebih sesuai dengan kebutuhan analisis. Keunggulan forecasting exponential smoothing di Power BI adalah kemampuannya untuk mendeteksi pola musiman secara otomatis, memberikan prediksi yang mudah dipahami, serta memungkinkan kita menyaring data berdasarkan komoditas atau wilayah tertentu. Dengan metode ini, pemerintah atau pelaku usaha dapat membuat keputusan yang lebih baik, seperti merencanakan logistik, menjaga kestabilan harga, atau mengatur distribusi pangan dengan lebih efisien. Mungkin cukup untuk demonstrasi solusi. Berikutnya kita kembali kepada manfaat solusi. Mana manfaat solusi yang pertama yaitu Power BI memiliki fitur prediksi berbasis data historis yang mampu menangkap pola tren secara otomatis. Kedua, solusi ini dapat langsung digunakan oleh pengguna dengan berbagai tingkat keahlian tanpa perlu pengembangan perangkat lunak tambahan. 3. Integrasi analisis dan visualisasi dalam satu platform mempersingkat waktu pemrosesan dan penyampaian informasi. Dan terakhir, pendekatan ini memanfaatkan teknologi yang sudah tersedia tanpa perlu investasi besar untuk perangkat tambahan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Oke, demikian demonstrasi dari kami mengenai prediksi harga komoditas pertanian di Indonesia dengan time series analis. Semoga proyek ini dapat memberikan manfaat bagi pengambilan keputusan di sektor pertanian. Kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam perkataan. Terima kasih atas perhatian dan kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.